Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 dengan mata kuliah usul fikih. Dosen pengampunya yakni Ibu Fakhira Anissa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rifka Arifa dengan NIM 24381019 yang menjadi pemateri pada hari ini. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yakni tentang pengertian usul fikih. Nah, secara bahasa, usul itu yang artinya dasar-dasar, dan fik itu pemahaman terhadap hukum syariat yang bersifat praktis. Secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas sumber hukum, metode penggali hukum, dan syarat-syarat orang yang beristihad. Nah, gunanya usul fikih ini untuk mengetahui cara penetapan hukum itu seperti apa, memahami konsep dasar pengambilan hukum itu gimana, dan juga membantu ulama untuk melakukan ijtihad. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan antara usul fikih dan fikih? Nah, usul fikih ini dia membahas metode pengambilan hukum bersifat teoritis. Yang ketiga itu menjelaskan kaidah istinbat hukum. Nah, contohnya itu seperti perintah menunjukkan wajib. Nah, sedangkan fikih dia itu membahas hasil hukum bersifat praktik, menjelaskan hukum suatu perbuatan. Contohnya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi secara tidak langsung usul fikih ini merupakan alat untuk menghasilkan fikih. Kita masuk ke materi ketiga, sejarah pertumbuhan usul fikih. Nah, pada masa Rasulullah SAW, hukum langsung ditetapkan berdasarkan wahyu Al-Quran dan juga sunnah. Nah, pada masa ini belum ada ilmu usul fikih secara tertulis karena sumber hukumnya masih ada, yakni Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah itu meninggal dunia, para sahabat membutuhkan ketetapan hukum yang tidak hanya secara tekstual karena telah muncul permasalahan-permasalahan yang tidak ada di zaman Rasulullah itu. Nah, para sahabat itu menggunakan ijtihad dengan metode. Yang pertama itu ada ijma atau kesepakatan bersama. Yang kedua ada ra'yu atau qiyas, itu menggunakan nalar. Dan yang ketiga itu ada pertimbangan kemaslahatan umat. Kita lanjut ke masa tabi'in. Nah, pada masa ini metode pengambilan hukumnya semakin berkembang. Nah, karena itu terlahirlah dua aliran besar. Yang pertama itu ada ahlu al-hadis atau mazhab Hijaz. Nah, ini artinya aliran pertama ini lebih berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis, menolak menggunakan penalaran yang terlalu berlebihan. Yang kedua ada aliran ahlu al-ra'yu atau mazhab Irak. Nah, ini itu pendekatannya lebih rasional, dia lebih menggunakan penalaran gitu, penalaran akal manusia. Nah, kita lanjut ke masa pembukuan. Nah,
usul fikih di masa ini resmi dibukukan menjadi sebagai disiplin ilmu mandiri. Nah, tokoh utamanya itu adalah Imam Al-Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah yang menjadi dasar sistematika hukum usul fikih. Nah, pada masa perkembangan lanjutan ini ada 3 corak metodologi penulisan utamanya. Yang pertama itu ada metode mutakallimin atau Syafi'iyah. Ini ulama-ulamanya gitu, pengikut-pengikutnya. Nah, ini metode ini dia menggunakan pendekatan filosofis dan teologis. Yang kedua ini ada metode fuqaha. Nah, ini dari ulama Hanafiyah. Nah, metode ini lebih melakukan pendekatan praktis. Yang ketiga ini ada metode jambainahuma. Nah, metode ini merupakan gabungan antara metode mutakallimin atau pendekatan secara filosofis dan teologis, dan juga penggabungan metode fuqaha atau praktis. Nah, kita lanjut ke hukum syarak. Hukum syarak itu merupakan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan khalafa atau perbuatan manusia. Nah, ini ada beberapa bagian hukum syarak. Yang pertama itu ada hukum taklifi. Nah, hukum ini berisi tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, entah itu wajib, sunnah, haram, mubah, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum wad'i. Nah, hukum ini menjadikan sesuatu menjadi sebagai sebab, syarat, dan penghalang. Nah, contoh sebabnya itu kayak tergelincirnya matahari menjadi tanda bahwa itu telah masuk sholat zuhur. Kalau untuk syarat itu contohnya seperti berwudu sebelum sholat itu adalah menjadi syarat sah untuk melaksanakan sholat. Terus yang penghalang, nah ini contohnya kayak kita untuk perempuan itu sedang haid, maka dilarang untuk melakukan ibadah seperti sholat dan juga memegang Al-Quran. Yang ketiga ada hakim. Nah, hakim ini merupakan pihak yang menentukan hukum. Dan pihak yang menentukan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Dia yang berhak menentukan hukum ini apakah wajib atau haram untuk ditinggalkan gitu. Terus itu yang keempat ada mahkum bih. Nah, mahkum bih ini merupakan perbuatan yang menjadi objek hukum. Nah, siapakah yang menjadi objek hukum itu? Nah, yang menjadi objek hukum itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Apakah perbuatan manusia itu diperbolehkan untuk dilakukan, apa tidak boleh untuk dilakukan. Nah, yang keenam ada ahliyah. Ahliyah ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan melaksanakan hukum. Nah, siapa aja sih yang wajib menerima dan melaksanakan hukum ini? Ada 2 syarat. Yang pertama itu berakal sehat dan juga balik. Nah, kita masuk yang kelima ini,
Yang kelima ada mahkum aliyah. Nah, mahkum aliyah ini adalah orang yang dibebani hukum, yakni manusia itu sendiri. Kita lanjut yang ke materi selanjutnya. Ada maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ini ada 5 tujuan utama. Yang pertama itu adalah hifz al-din atau menjaga agama. Yang kedua itu ada hifz al-nafs, itu adalah menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifz al-qal, itu adalah menjaga akal. Yang keempat ada hifz al-nas, itu menjaga keturunan. Dan yang terakhir ada hifz al-mal atau menjaga harta. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Fungsinya untuk menetapkan hukum, menjaga prinsip-prinsip syariah, dan menjadi dasar seluruh sumber hukum lainnya. Terus yang materi selanjutnya, ada sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah ini adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Nah, ini fungsi dari sunnah ini untuk menguatkan hukum Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan juga menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita masuk materi selanjutnya, yaitu ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah upaya sungguh-sungguh dari seorang mujtahid atau dari ulama-ulama yang sedang menetapkan hukum Islam untuk memperoleh hukum syariat dari dalil yang terperinci. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid ini adalah menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, menguasai bahasa Arab, dan mematuhi usul fikih. Selanjutnya ada ijma'. Nah, ijma' ini adalah kesepakatan para mujtahid atau para ulama pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum. Nah, yang ijtihad tadi ini kan upaya sungguh-sungguh untuk seorang mujtahid untuk memperoleh hukum syariat. Nah, ini ijma' ini adalah kesepakatan setelah melakukan ijtihad tersebut. Nah, terus selanjutnya ada qiyas. Qiyas ini adalah penetapan hukum suatu perkara baru dengan menyamakan kepada perkara yang telah ada hukumnya karena ilat yang sama. Contohnya ini seperti khamar pada zaman Rasulullah SAW. Khamar ini telah diharamkan karena bisa mengganggu kesadaran manusia. Setelah beberapa tahun kemudian muncullah narkoba, dan itu juga ditetapkan haram karena disamakan dengan khamar. Nah, rukun qiyas ini terdiri dari fard, hukum as, dan juga ilat. Masuk selanjutnya yakni ijtihad. Ijtihad ini adalah meninggalkan qiyas yang umum menuju hukum lain yang dianggap lebih membawa kemaslahatan. Yang contohnya itu seperti kebolehan transaksi pesanan. Nah, secara kaidah atau secara qiyas, seseorang dilarang menjual barang yang belum ada di tangan. Namun melalui ihtisan, jual beli pesanan diperbolehkan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada urf.
Nah, urf ini itu adalah kebiasaan atau adat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, contohnya itu seperti yang disebutkan tadi yang di istisan itu kayak jual beli modern. Nah, kebiasaan berbelanja di swalayan atau transaksi online tanpa harus mengucapkan ijab kabul secara lisan secara tegas sah dilakukan karena telah menjadi kebiasaan urf masyarakat dan juga contohnya seperti jual beli yang belum ada barangnya itu, yang belum ada di tangan pelanggannya. Selanjutnya ada istishab. Istishab ini adalah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada sampai terdapat dalil yang mengubahnya. Contohnya seperti apa? Kayak seseorang yang telah berwudu merasa ragu apakah mereka ini buang angin atau tidak. Nah, maka berdasarkan istihab, status ini masih dianggap suci karena keadaan awalnya suci dan keraguan tidak bisa membatalkan keyakinannya. Terus juga ada macam-macam istihab. Yang pertama itu ada istihab al-bara'ah al-asliyah. Nah, ini merupakan prinsip dasar bahwa seseorang terbebas dari tuntutan, beban hukum, atau kesalahan sampai terbukti adanya dalil yang membebaninya. Yang kedua itu ada istishab al-tihqaq. Nah, ini adalah menetapkan suatu hak yang telah ada dan meyakini masih berlangsung seperti hak kepemilikan tanah. Yang terakhir itu ada istishab al-nas. Nah, ini untuk mempertahankan keumuman suatu nas atau hukum yang ditunjukkan oleh nas sampai ada nas lain yang mengkhususkannya atau ada yang menghapusnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada maslahah mursalah. Ini adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus oleh nas, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Nah, landasan dan syaratnya ini bersifat hakiki, yakni memberikan manfaat yang nyata dan logis, bukan hanya sekedar dugaan. Yang kedua ini bersifat darurat atau urgensi. Nah, ini merupakan kebutuhan mutlak untuk menghilangkan kesulitan yang sangat mendesak. Contohnya ini seperti seorang dokter laki-laki ingin memeriksa seorang pasien perempuan. Ini ada kemaslahatan umum. Nah, ini ditujukan untuk kepentingan orang banyak, bukan individu atau kelompok tertentu. Materi selanjutnya ada Sad al-Zariyah. Sad al-Zariyah ini adalah metode penetapan hukum Islam yang berarti menutup jalan atau sarana menuju kerusakan atau kemaksiatan. Contohnya itu seperti menutup atau memblokir akses ke situs web perjudian karena situs tersebut merupakan sarana yang membawa seseorang kepada dosa yang besar. Selanjutnya ada materi syar'u man qoblana. Nah, syar'u man qoblana ini adalah syariat umat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran atau Sunnah. Ketentuannya ini seperti berlaku jika ada dalil yang menghapusnya dan tidak berlaku jika bertentangan dengan syariat Islam.
Selanjutnya ada materi fatwa kontemporer. Nah, fatwa kontemporer ini merupakan penetapan hukum terhadap masalah modern berdasarkan metode usul fikih. Nah, di Indonesia sekarang ini fatwa ekonomi syariah banyak diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Selanjutnya ada relevansi usul fikih dalam ekonomi dan keuangan Islam. Nah, usul fikih ini memiliki peran yang penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan Islam karena menjadi metode untuk menentukan hukum berbagai aktivitas di ekonomi modern. Nah, dengan adanya usul fikih ini, para ulama dapat memastikan bahwa inovasi ekonomi modern tetap sesuai dengan prinsip syariah, yakni keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari riba, gharar, dan juga maisir. Nah, lalu kenapa usul fikih ini sangat penting bagi mahasiswa ekonomi dan keuangan Islam? Nah, itu karena menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis dan menekankan hukum terhadap berbagai produk keuangan syariah dan serta transaksi keuangan modern. Nah, dengan adanya usul fikih ini, mahasiswa mampu menghubungkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat menghasilkan solusi keuangan yang inovatif, sesuai syariah dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Bila demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan kata dan juga penyampaian selama presentasi pada hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.